Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Salat menjadi ibadah inti dalam agama Islam. Ia memiliki syarat dan rukun salat yang harus dipenuhi. Ketika salat berjamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang keras dan diakhiri makmum laki-laki akan mengucapkan kata amin. Mengenai kata amin, ada yang perlu diperhatikan ketika membacanya. Jika salah, akan merusak artinya. Lalu seperti apa bacaan amin yang benar? Salat merupakan ibadah teragung dan menjadi ibadah pertama yang dihisab di akhirat kelak. Mengenai hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya pertama yang dihisab pada hamba di hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Apabila bagus, ia beruntung dan selamat, dan bila rusak, maka celaka dan merugi. Apabila kurang sempurna dari yang wajib, maka Allah berfirman, "Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat sunnah guna menyempurnakan kekurangan yang wajib." Kemudian baru dihisab amalan-amalan lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memberikan perhatian serius terhadap hal ini dan menganggapnya sebagai urusan terpenting dalam hidup. Tak lupa juga berusaha melaksanakannya sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Perihal sholat, Nabi menyuruh kita untuk mengikuti cara sholat beliau. Hal ini sesuai dengan sabdanya, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Di antara amalan sholat yang perlu diperhatikan tapi sering dianggap remeh oleh kaum muslimin adalah mengucapkan kata amin dalam sholat. Pentingnya mengucapkan amin dalam sholat, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa mengucapkan kata amin, takmin adalah perhiasan sholat seperti mengangkat kedua tangan yang merupakan perhiasan sholat, termasuk juga mengikuti sunnah dan mengagungkan perintah Allah. Takmin adalah bahasa Arab yang bermakna mengucapkan kata amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan ketika mendengar doa orang lain at-tahmid. Menurut kebanyakan para ulama, kata amin itu sendiri bermakna, "Ya Allah, kabulkanlah." Imam Ibnu Adibar rahimahullah menyatakan, menurut para ulama, kata amin itu bermakna, "Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami." At-Tamhid. Ibnu Hajar rahimahullahu menjelaskan bahwa maknanya menurut mayoritas ulama adalah "Ya Allah, kabulkanlah." Dan ada yang menyatakan lain, namun masih kembali semuanya kepada makna ini. Fathul Bari. Takmin bukan hanya sebagai doa tapi memiliki berbagai keutamaan. Yang pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan amin bersamaan dengan para malaikat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjadi penyebab terkabulnya doa. Apabila kalian sholat, maka luruskanlah saf atau barisan kalian. Kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir. Dan bila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara membaca amin yang benar. Pertama, dibaca dengan panjangkan kata a sehingga menjadi amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata a sehingga menjadi amin. Mengenai bacaan amin tersebut, ulama berpendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan keterangan bahwa takmin adalah bentuk masdar dari kata amna dengan mim ditasydid yang artinya membaca amin. Dan semua riwayat dan para ahli ilmu Al-Quran menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Fathul Bari. Selain itu, Ibnu Abdul Bar juga memberikan keterangan perihal ini. Dalam bacaan amin ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan, seperti awah dan awah. At-Tahmid. Keterangan An-Nawawi mengatakan bahwa dalam bacaan amin ada dua cara baca, dipanjangkan dan dipendekkan. Yang dipanjangkan lebih fasih, dan keduanya huruf mim tidak ditasydid. Syarh Sahih Muslim. Ada beberapa cara baca amin yang salah. Yang manakah itu? Kita perlu tahu agar bisa menghindarinya. Yang pertama, bisa membatalkan sholat. Yang mana itu adalah hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi amin. Kemudian ada juga hamzah dipendekkan, mim ditasydid dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi amin. Hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan ya dihilangkan sehingga menjadi amin.
Yang kedua, kesalahan membaca amin ini adalah bunyi bacaan amin dengan memendekkan hamzah, mim ditasydid dan ada huruf ya sehingga dibaca amin. Para ulama sepakat bahwa lafaz amin semacam ini dilarang, tapi berbeda pendapat apakah membatalkan sholat atau tidak. Mazhab Syafi'i menilai ini tidak membatalkan sholat, sementara mazhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, bacaan amin yang diperselisihkan. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid dan ada huruf ya sehingga dibaca amin. Mengenai hal ini, mazhab Hanafi membenarkan kesalahan ini, sedangkan jumhur melarangnya. Beda lagi dengan mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa amin seperti itu tidak membatalkan sholat. Sementara itu, Hambali dan Malikiyah menilai bacaan amin tersebut bisa membatalkan sholat. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid dan huruf ya dibuang sehingga dibaca amin. Mengenai hal ini, sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, tapi tak disinggung oleh mazhab yang lain. Dan yang benar ini dilarang. At-takmin akibal fatihah fi salah. Membaca fatihah ada kalanya dalam sholat dan ada kalanya di luar sholat. Dengan demikian, maka hukum membaca amin telah membaca al-fatihah dibagi dalam dua hukum, yaitu hukum membacanya di luar sholat dan di dalam sholat. Orang yang membaca surah al-fatihah diisyaratkan membaca amin setelahnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini tampak adanya penyariatan ucapan amin setelah membaca surah Al-Fatihah secara mutlak, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya dari mazhab Syafi'i dan selain mereka menyatakan bahwa disunahkan hal itu pada orang yang membacanya di luar sholat, dan lebih ditekankan lagi pada orang yang sholat baik sendirian, sebagai imam maupun sebagai makmum dalam segala keadaan. Hukum membaca amin dalam sholat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk imam, makmum, dan bagi yang sholat sendirian. Bagi imam, ulama memiliki 2 pendapat. Mayoritas para ulama memandang imam diisyaratkan membaca amin. Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa yang diisyaratkan adalah makmum. Untuk makmum, bacaan amin ada 5 pendapat. Tapi pendapat mayoritas ulama adalah yang memandang makmum disyariatkan mengucapkan amin secara mutlak baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Pendapat 2 dari Imam Malik rahimahullah yang memandang makmum diisyaratkan mengucapkan amin dalam sholat sirriyah dan dalam sholat jahriyah apabila mendengar imamnya membaca waladhdallin. Pendapat ketiga, pendapat sekelompok ulama yang memandang tidak disyariatkan secara mutlak. Pendapat keempat, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Qulul Jadid. Pendapat beliau rahimahullah setelah berada di Mesir yang memandang makmum tidak disyariatkan mengucapkan amin apabila imam telah mengucapkannya dengan jelas. Pendapat kelima, pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu yang memandang tidak disyariatkan dalam sholat sirriyah walaupun makmum mendengar imam mengucapkan amin. Dari kelima pendapat ini yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama karena dalil mereka kuat. Di antaranya hadis-hadis yang memerintahkan makmum mengucap amin. Sementara dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu bagian sholat sendirian, para ulama berselisih dalam 2 pendapat, yaitu mayoritas ulama mensyariatkan orang yang sholat sendiri mengucapkan amin. Imam Malik rahimahullahu dalam sholat satu riwayatnya memandang tidak disyariatkan dalam sholat sendirian. Pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama yang mensyariatkan membaca amin saat sholat sendirian. Pengucapan amin dalam sholat bersifat umum, juga mencakup orang yang sholat sendirian berdasarkan hadis sebelumnya. Nah sahabat beriman, itulah beberapa pengucapan kata amin yang keliru dan bisa membatalkan sholat. Setelah menonton video ini, berarti sekarang sudah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang keliru. Semoga setelah ini bisa diaplikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.